Hai, selamat siang, sore, atau malam teman-teman yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui, mengapa bumi kita semakin hari semakin hangat? Nah, ini dikarenakan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah kondisi di mana terjadi kenaikan konsentrasi gas CO2 dan gas rumah kaca lainnya, sehingga mengakibatkan kondisi bumi seperti rumah kaca. Panas matahari akan tertangkap oleh atmosfer bumi karena gas rumah kaca yang ada, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Apa sih penyebab efek rumah kaca? Pada sektor pertanian, efek rumah kaca dapat diakibatkan oleh pembakaran lahan yang menghasilkan asap pembakaran yang mengandung gas rumah kaca seperti CO2. Selain itu, sistem drainase yang buruk bisa saja menghasilkan emisi CH4 yang berlebihan. Pada sektor pertanian, pembakaran hutan mengakibatkan emisi gas rumah kaca seperti pada pembakaran lahan. Hal ini juga berlaku pada penebangan liar yang umumnya jarang diikuti dengan penanaman kembali. Pada sektor pertambangan, emisi rumah kaca disebabkan oleh dua kategori utama, pembakaran bahan bakar dan emisi fugitif. Pada sektor energi, emisi rumah kaca lebih umum disebabkan oleh penggunaan alat-alat listrik. Sementara itu, pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, terjadi pembakaran yang menghasilkan emisi rumah kaca, mirip seperti pada pembakaran batu bara di sektor pertambangan. Gas rumah kaca terdiri dari berbagai macam senyawa. Di antaranya, uap air bisa bersumber dari penguapan badan air seperti sungai, danau, maupun lautan. Selanjutnya, ada karbon dioksida. Karbon dioksida adalah jenis gas rumah kaca yang umumnya dihasilkan dari reaksi pembakaran. Selanjutnya, metana. Senyawa ini merupakan komponen utama gas alam yang juga berperan dalam emisi rumah kaca. Selanjutnya, ada dinitrogen monoksida. Dinitrogen monoksida merupakan gas insulator panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan lahan pertanian. Selain itu, ada pula gas-gas lainnya seperti CFC, HFC, HCFC, dan lain-lain. Gas ini adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai proses manufaktur. Berdasarkan gambar yang ada di layar, efek rumah kaca terjadi sebagai hasil dari proses yang berlangsung panjang. Radiasi matahari mencapai bumi pada siang hari yang kemudian ditangkap sehingga memanaskan suhu bumi. Pada saat malam hari, radiasi cahaya yang ditangkap kemudian dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Akan tetapi, adanya keberadaan gas rumah kaca pada atmosfer mengakibatkan radiasi yang seharusnya dipantulkan dan dibuang menjadi terkumpul, sehingga radiasi matahari terjebak dan kembali ke bumi mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Selanjutnya, apa sih dampak yang dihasilkan akibat efek rumah kaca? Pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca akan menimbulkan dampak miris terhadap produktivitas pertanian, akan berdampak juga pada ketahanan pangan di suatu daerah, dan menciptakan penurunan ekonomi, maka akan terjadi penurunan lapangan pekerjaan. Nah, teman-teman, mau kembali ke zaman es. Kenapa kami katakan demikian? Hal ini dikarenakan efek rumah kaca bisa menghangatkan bumi sampai 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius. Dengan demikian, bumi menjadi tempat yang baik dan layak huni. Jadi, jika tidak ada gas rumah kaca di atmosfer, bumi akan menjadi sangat dingin dan bahkan bisa mengakibatkan terulang kembalinya zaman es di zaman sekarang. Namun, jika terlalu banyak jumlahnya, maka akan menyebabkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi kita dan bumi kita. Sebagai sektor yang paling banyak terkena dampak pemanasan global, pertanian juga merupakan penyumbang gas rumah kaca global. Oleh karena itu, dilakukannya upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca dengan mendukung local farming, teknik konservasi tanah, penanaman tanaman pelindung, diversifikasi tanaman, pertanian organik, dan agroforestry. Selanjutnya, sektor kehutanan dan guna lahan merupakan kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dilakukannya upaya untuk menurunkan efek dari gas rumah kaca dengan peningkatan stok karbon hutan, menghindari emisi terkait dengan degradasi dan deforestasi yang tidak terencana, pencegahan kebakaran hutan, dan penanaman dan rehabilitasi pada hutan terdegradasi. Sektor energi menerapkan beberapa upaya dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, dan memperkuat ketahanan energi di Indonesia. Selain itu, dari total emisi CO2 Indonesia, sepertiganya merupakan hasil dari berjalannya pembangkit listrik batubara dan dari sektor pertambangan. Oleh karena itu, sejumlah upaya untuk menekan emisi dengan penggantian bahan bakar minyak dengan biodiesel dalam operasi tambangnya, menggunakan pembangkit listrik energi baru terbarukan, dan penghijauan lahan bekas tambang. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, perlu mitigasi dengan berbagai teknologi di semua sektor. Beberapa hal yang dapat dilakukan, salah satunya dengan beralih pada pupuk organik emisi N2O, sebisa mungkin dapat berkurang. Pengolahan limbah dapat dilakukan untuk menghasilkan biogas yang juga mampu menjadi alternatif bahan bakar fosil. Selanjutnya, dapat juga diberlakukannya pertambangan zero carbon mining.